Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah selalu sehat dan ceria. Berjumpa lagi dengan Usnisa. Kali ini materi kita adalah tentang sistem koordinat. Nah, di materi ini kita akan belajar tentang kedudukan garis yang sejajar, berpotongan, dan tegak lurus. Nah, materi ini sangat berguna di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nanti pengennya kalian tahu bagaimana sih garis yang sejajar, bagaimana sih garis yang tegak lurus, dan juga bagaimana sih garis yang berpotongan, seperti itu. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada dua orang anak yang berlari. Mereka memiliki lintasan masing-masing. Nah, ini dinamakan sejajar. Kenapa? Karena meskipun dua anak ini berlari terus, dia tidak akan saling bertabrakan. Nah, ini dinamakan sejajar. Selanjutnya, di sini ada ilustrasi sebuah mobil yang berjalan. Kemudian dari arah lain juga ada mobil yang berjalan lagi. Nah, di tengah-tengah sini nanti akan ada yang dinamakan berpotongan. Apa sih berpotongan itu? Jadi ada dua mobil yang di titik tersebut kedua mobil akan melewati titiknya. Nah, ini dinamakan berpotongan. Selanjutnya, perhatikan, ada sebuah mobil yang berjalan lurus, kemudian dari arah yang satunya ada sebuah sepeda motor. Nah, lintasan yang dilalui mobil dan sepeda motor ini dinamakan tegak lurus. Kenapa sih kok tegak lurus? Kita perhatikan. Nah, lintasan yang dilalui mobil dan sepeda motor akan membentuk siku-siku, yaitu sudut 90 derajat. Ini dinamakan tegak lurus. Selanjutnya, perhatikan contoh ilustrasi yang ada di bidang koordinat. Sumbu X, sumbu Y, tengah-tengahnya adalah titik 0. Oke, saya memiliki titik A, B, C, D, E, dan F. Yang pertama, saya akan membuat titik A, yaitu 2,2, dan titik B 2,5. Seperti ini. Saya ingin membuat garis yang melalui titik A dan B. Ingat, garis dapat dibentuk dengan minimal ada 2 titik. Kita buat garisnya seperti ini. Kemudian saya perpanjang seperti ini. Oke. Kemudian saya memiliki M1. Jadi garis yang dibentuk oleh A dan B saya sebut dengan M1. Selanjutnya saya memiliki titik C min 5, min 3
kemudian titik D, min 5,3, kemudian saya bentuk garis juga yang melalui titik C dan titik D seperti ini. Kemudian garisnya saya perpanjang jadi seperti ini dan saya berikan nama M2. Selanjutnya saya punya titik E 5,-3, kemudian saya punya titik F 5,1. Saya akan membentuk garis juga yang melewati titik E dan F seperti ini. Saya perpanjang dan memberikan nama M3. Nah, garis-garis ini M2, M1, dan M3 semuanya adalah garis yang sejajar. Nah, kenapa sih kok dinamakan sejajar? Jadi, sejajar itu adalah kedudukan dua garis atau lebih pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis diperpanjang. Jadi garis M1, M2, dan M3 misal saya perpanjang sampai atas, dia tidak akan pernah bertemu, tidak akan pernah membuat titik potong. Nah, ini dinamakan garis yang sejajar. Jadi tidak ada titik potong meskipun diperpanjang. Selanjutnya kita punya titik T, V, R, S, dan T. Titik T yaitu min 6,3, kemudian titik V min 3, min 2. Saya tarik garis dan saya perpanjang. Kita beri nama K1. Kemudian kita punya titik R yaitu min 5, min 3. Kita tarik garis dengan titik V. Kemudian kita perpanjang dan kita kasih nama K2. Selanjutnya kita punya titik S yaitu min 3,5 dan kita punya titik T 1,2. Kita tarik garis seperti ini dan kita kasih nama K3. Nah, di sini garis K2 dan K1 dinamakan berpotongan. Nah, kenapa kok dinamakan berpotongan? Jadi garis K1 dan K2 ini jika kita perpanjang dia akan bertemu di satu titik. Akan bertemu di satu titik, yaitu titik V. Nah, bagaimana dengan garis K3 dan K2? Apakah dia juga berpotongan? Jawabannya adalah ya, karena ketika K3 kita tarik garis lebih panjang lagi, maka dia akan berpotongan dengan K2. Maka garis K2 dan K3 juga berpotongan. Selanjutnya kita punya titik P, R, S, T, dan U. Yang pertama titik P yaitu 2,3, titik V 7,3. Kita tarik garis seperti ini dan kita perpanjang. Kita beri nama L1. Kemudian ada titik R min 2,1,
ada titik S 5,1 dan ada, kita buat garis juga seperti ini, kita perpanjang dan kita beri nama L2. Kemudian kita punya titik T yaitu 3,3. Kemudian kita punya titik U yaitu 3,6. Kemudian kita tarik garis seperti ini dan kita perpanjang, kita beri nama L3. Nah, garis L1 dan garis L2 masing-masing adalah tegak lurus dengan garis L3. Nah, kenapa kok dinamakan tegak lurus? Jadi, tegak lurus itu adalah kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya terbentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Kalau hanya berpotongan tidak harus 90 derajat, tapi kalau tegak lurus harus siku-siku yaitu 90 derajat. Sekarang mari kita menalan. Yang pertama, apakah garis yang sejajar dengan sumbu X? Pasti garis itu tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, jadi garis yang sejajar dengan sumbu X pasti dia tegak lurus dengan sumbu Y. Akan berkebalikan. Begitu sebaliknya, jika sejajar dengan sumbu Y, pasti dia tegak lurus terhadap sumbu X. Yang kedua, apakah garis yang sejajar dengan sumbu X juga sejajar dengan sumbu Y? Jawabannya adalah tidak, karena tidak mungkin satu garis akan sejajar dengan dua sumbu. Hanya salah satu. Kalau sejajar dengan sumbu X, maka tidak akan sejajar dengan sumbu Y. Jika sejajar dengan sumbu Y, maka tidak akan sejajar dengan sumbu X. Yang ketiga, apabila suatu garis memotong tidak tegak lurus dengan sumbu X, bagaimana perpotongan garis tersebut terhadap sumbu Y? Maka jawabannya adalah dia juga tidak akan tegak lurus dengan sumbu Y, hanya berpotongan biasa. Nggak mungkin juga sejajar karena tegak lurus, tidak tegak lurus dan memotong, berarti tidak mungkin sejajar. Jika dia tidak tegak lurus dengan sumbu X, maka dia juga tidak tegak lurus dengan sumbu Y karena hanya memotong. Seperti itu ya. Oke, sekarang contoh yang ada di modul kalian seperti yang ada di modul. Tunjukkan garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu Y berarti nanti gambar garisnya adalah vertikal atau berdiri, berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Berarti nanti kita membuat garisnya yaitu jaraknya 6 satuan dari sumbu Y.
Kalau hanya 6 satuan dari sumbu Y, kita bisa membuat di kiri atau kanan. Nah, kita lihat syarat selanjutnya. Berada di sebelah kiri sumbu Y. Berarti harus di kiri dari sumbu Y. Kita buat salah satu titik yang berjarak 6 satuan dan dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini 6 satuan semua. Kita buat garis. Nah, garis ini adalah garis yang dimaksud, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y, berada 6 satuan dari sumbu Y, dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Oke. Selanjutnya, kita punya garis yang tegak lurus dengan sumbu Y, berarti nanti dia akan horizontal atau sejajar dengan sumbu Y. Berjarak 5 satuan dari sumbu X. Dan berada di sebelah atas sumbu X. Kita buat garisnya seperti ini. Kita buat titiknya dulu. Kemudian kita buat, ini adalah jaraknya, yaitu 5 satuan. Jadi semuanya ini adalah 5 satuan. Nah, ini adalah garis yang dimaksud, garis yang tegak lurus terhadap sumbu. Dia berjarak 5 satuan dari sumbu X dan berada di sebelah atas sumbu X. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sekian materi kita hari ini. Jika kalian kurang paham, bisa ditanyakan kepada Ustaz. Terima kasih, semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.